dan roh yang hidup berliku mengalihkan jiwaku tenang bersamamu yang naungan. Sekali lagi roh yang hidup, yang hidup terhidu mengalihkan jiwaku tenang bersamamu yang naungan. Buka hati, tujuanmu berserah penuh di hadirat seluruh hidupku dia akanmu menyerah. Buka hati, tujuanmu berserah penuh di hadiratmu yang alami seluruh hidupku di atasmu menyerahmu. Mari tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Dalam setiap lidah mengaku, dalam setiap lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak satu kebetulan Engkau mengirimkan hamba-hambamu di lembaga ini. Aku percaya ada sesuatu yang dahsyat Engkau kerjakan di tengah-tengah orang-orang yang ada di tempat ini ya Tuhan. Segala roh penyembahan berhala, roh agamawi, aku patahkan di dalam nama Yesus. Aku percaya tidak ada satupun yang menghalangi kuasa Tuhan, sebab nama Tuhan adalah nama di atas segala-galanya. Dan aku berdoa untuk semua anak-anak muda yang hadir, yang bersekolah di tempat ini. Aku percaya ketika mereka mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, aku percaya masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Segala penghulu udara yang mengganggu benih kebenaran firman-Mu, kami sepakat, kami tolak kuasanya, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan tolong jamah hati dan pikiran kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, sebab tanpa Tuhan dalam hidup kami mengalami kesia-siaan. Terima kasih Bapa. Aku percaya sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini ada ketenangan, ada kedamaian yang terikat, dilepaskan. Bahkan yang sakit sekalipun oleh darah Yesus, kami percaya kesembuhan terjadi. Tuhan pimpin hamba-Mu, tuntun hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku percaya ada pengurapan yang dahsyat turun di tengah-tengah kami. Dan aku percaya sekolah ini diberkati oleh Tuhan. Sekolah ini akan dipromosikan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengarkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Ada yang bawa kitab teman-teman? Ya, baik. Kita melihat satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Yohanes. 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Saya harap jangan ada yang kosong pemikirannya. Alami ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan ya. Ya, 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15 sampai ayat 17. Yang dapat Alkitab, yang bawa Alkitab, kita bisa baca dengan suara yang nyaring ya. 1, 2, 3. Kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Siapa yang senang siang hari ini kita beribadah? Semua. Puji Tuhan teman-teman, semua luar biasa. Kalau kita memuji Tuhan tentunya ada pengharapan di dalamnya. Tapi saya banyak bertemu dengan anak-anak muda. Saya kalau di Gunung Stoli hampir semua sekolah saya kunjungi dan saya pelayanan. Dan saya berdoa untuk mereka. Kalau tidak saya lah juga 2016 sebenarnya saya sudah pernah pelayanan di sini. Tapi mungkin sebagian guru ada yang ingat dan ada yang lupa. Waktu itu di aula di atas itu saya udah datang. Nah saudara yang terkasih, firman Tuhan yang barusan kita dengar, di mana kita mengerti bahwa keadaan dunia hari-hari ini semakin jahat. Jujur kalau kita ajak anak muda, saudara, untuk datang kepada Tuhan itu agak sulit. Mereka berkata menjadi orang rohani terlalu lebay, terlalu kuno. Tapi saya mau katakan justru saudara, waktu kita mengenal Tuhan di masa muda kita, maka Tuhan menuntun sehingga masa depan kita diberkati oleh Tuhan. Dan saya mau tanya, siapa yang mau masa depannya diberkati Tuhan? Amin. Semua hari ini tentunya tidak ada manusia yang hidup yang berkata, nanti kalau saya tamat sekolah, saya mau jadi preman, saya mau jadi orang yang tidak mau sukses. Saya percaya semua mau jadi sukses. Amin, saudara. Oke, perhatian kita nggak usah dialihkan di sana. Saya memberikan tema hari ini, keadaan anak-anak muda di tengah-tengah zaman. Saya bilang tadi bahwa ketika kita mengajak anak muda datang kepada Tuhan sulit bagi mereka. Tapi coba kalau misalnya di Jakarta ada di sini di antara laki-laki ngefans sama Syahrini gitu ya. Oh ada konser Syahrini dari Jakarta, pasti laki-laki pengen melihat wanita cantik tersebut. Atau mungkin ada satu band yang bernama Noah Band, ada Peter Pan gitu ya. Datang dari Jakarta, kita pengen melihat mereka. Tapi waktu orang-orang diajak untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan, mereka sulit. Kenapa? Karena keadaan manusia sudah berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Tidak ada yang tidak berdosa, semua telah berdosa. Saya memberikan ilustrasi hari ini. Saya mau kerjain dulu satu orang. Ada yang mau dikerjain dulu, angkat tangan. Laki-laki saja. Ada yang mau? Atau perlu saya tunjuk? Ada yang mau? Rela saja, Pak, saya mau. Saya ajak ke depan. Jangan ini. Saya mau berikan satu ilustrasi, saudara. Boleh, Abang Frank? Gak apa-apa ya. Namamu siapa? Matius. Wah, keren ya nama Alkitab ya. Ganteng gak dia? Di sini ada pacarnya nggak? Matius ini baik gak kalau di kelas? Baik, Matius yang nggak satu namanya, nama Alkitab, saudara. Oke, saya mau kasih satu ilustrasi bagi kita siang hari ini, saudara. Ya, Matius, siap saya ikat. Boleh kakak-kakak dibantu saya? Wah, jangan nangis nanti Matius ya. Tapi saya percaya kamu akan ingat saya seumur hidup. Karena saya pernah bawa kamu di depan ini. Nanti kalau kamu sukses, jangan lupa ingat saya. Oke, saudara yang terkasih, kali ini diibaratkan sebuah dosa. Ada banyak orang di dunia ini, dia hidup tapi sesungguhnya dia diikat oleh dosa. Dia dibelenggu oleh dosa. Ada banyak orang tidak mau cari Tuhan, tidak mau mengenal yang baik karena dia diikat oleh dosa. Saya bilang tadi, semua kita sudah berdosa. Saya pun tidak berani angkat tangan dan berkata saya tidak berdosa. Kita semua berdosa. Setuju, saudara? Ya, kita santai saja. Tadi saya berdoa, Tuhan, kami maulah agak mendung sedikit supaya ibadah hari ini terlaksana dengan baik. Tapi Tuhan kabul. Nah saudara, ini kadangkala
tangan kita ini dipakai oleh setan untuk tidak memuliakan Tuhan. Waktu kita karaokean, kita setel pakai bluetooth, kita nyanyi lagu cinta, lagunya sakitnya tuh di sini dalam hatiku, bertahan satu CINTA. Ada yang pacaran nggak di sini? Kita diikat oleh dosa, saudara. Ada banyak orang memang dia mengaku orang Kristen, tapi hidupnya terikat. Matius, tidak marah Matius. Bayangkan tali ini mengikat kita, diibaratkan sebuah rantai. Ada yang terikat, ada yang pakai jimat-jimat. Tidak, dompetnya ada jimat-jimat. Orang tuanya bilang supaya pertahanan tubuh dimasukkan di tubuhnya. Contohnya misalnya kita sakit, kita pergi ke dukun. Pergi ke dukun itu terus dikasih di piring ada tulisan-tulisan bahasa Arab, terus kita minum, itu biasanya terikat. Makanya gampang kesurupan. Terus yang perempuan gak boleh kosong pikirannya. Kalau misalnya kamu ada masalah di rumah terus dibawa-bawa ke sekolah, maka gampang setan masuk di dalam hidup kita. Kalau tidak ada firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka setan gampang mengikat kita seperti ikatan ini. Terus ikat bang. Matius, kamu habis ngapain ya? 2 jam di depan ini Matius. Ya. Waktu Tuhan bilang, ayo datang ke gereja. Siapa di sini yang ke gereja sekali setahun? Itu pun datang karena Natal, ada ibadah pemuda, terus diajak liturginya Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus waktu selesai Natal gak mau ke gereja. Firman Tuhan tadi berkata, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, saudara. Saya percaya anak muda yang takut akan Tuhan pasti masa depannya diberkati oleh Tuhan. Kalau Anda bertanya, apakah ada orang yang tidak takut Tuhan, masa depannya diberkati Tuhan? Ada juga. Tetapi dengar baik, waktu mereka tidak mengandalkan Tuhan, neraka sedang menantikan mereka. Tadi 1 Yohanes itu berkata, ada keangkuhan hidup, ada kesombongan di dalamnya. Tapi saya melihat siswa-siswa hari ini adalah siswa yang baik. Saya sudah terbiasa menghadapi anak-anak muda. Kalau khotbah begini saya nggak peduli, saya harus berkorban. Kak, kamu cita-citanya apa? Dan cita-citamu apa, Pak? Jadi pastor. Berarti nggak boleh pacaran ya? Ada yang naksir samanya nggak? Kalau ada yang naksir, putus. Katakan, lu, gue, Ada banyak dosa masuk dalam kehidupan kita, saudara. Boleh di ini, Bang? Dosa, D-O-S-A. Siapa di sini yang nggak berdosa? Kalau ada yang berdosa, angkat tangannya. Nggak perlu disebut dosanya, cukup di dalam hati saja dan berdoa, Tuhan ampuni dosa saya. Manusia, waktu tidak ada Tuhan di dalamnya, dosa masuk di dalam dirinya. Matius masih. Dosa masuk. Boleh ikat lagi, Bang, ketat. D-O-S-A. Dosa yang pertama terjadinya di mana? Di Taman Eden. Siapa pendosa pertama? Yaitu Adam dan Hawa. Mereka makan buah yang dilarang oleh Allah. Awalnya mereka segambar dan serupa dengan Allah, namun mereka memakan buah itu, akhirnya mereka berdosa, jatuh di dalam dosa. Manusia semua berdosa. Saat ini juga saya minta kita merenungkan sejenak. Tuhan, saya berdosa. Ini gimana nih? Amin. Minta Yesus masuk di hidup Anda. Bantu dulu ini. Yesus, kami temui mama saya sampai habis khotbah nanti ya. Ibu saya, tapi puji Tuhan, dia percaya Yesus, dia kenal Yesus dan dia berkata terima kasih. Saya terima juru selamat yang bisa menebus dosa saya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau surga saja Tuhan jamin menjadi bagian milik orang yang percaya kepada Yesus, masakan sih cita-cita kita, keinginan kita, kerinduan kita selama di dunia ini, masakan Tuhan tidak kabulkan. Amin, saudara. Berarti kalau kita percaya kepada Yesus, kenapa? Karena hanya Yesus satu-satunya orang yang pernah ada di dunia yang memberikan keselamatan, yang memberikan pengharapan, yang memberikan keselamatan. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Apalagi dosa. Banyak rupa-rupa keinginan daging. Biasa di sini aja kan. Banyak rupa-rupa keinginan daging masuk di dalam kehidupan manusia. Waktu dosa itu masuk, saya juga berdosa. Tapi waktu saya terima Yesus dalam kehidupan saya, Yesus hapus dosa saya. Yesus pulihkan dosa saya dalam nama Yesus. Ada banyak rupa-rupa dosa masuk dalam kehidupan manusia. Itu masuk, makanya dia semacam diikat. Dia nggak mau memuliakan Tuhan. Dia diikat oleh dosa. Ya. Lanjut, dosa apa lagi? Ada anak muda yang suka minum alkohol. Ada yang suka merokok. Berhenti, stop. Alkohol, narkoba. Jadi ini banyak narkoba. Tidak hanya laki-laki, ada juga perempuan. Alkohol, narkoba, rokok masuk dalam kehidupan. Tidak apa-apa ya. Saya percaya Tuhan ada saat ini. Alkohol masuk, keinginan daging masuk, saudara, itu masuk di dalam tubuh manusia. Sudah berapa dosa? Banyak. Ada tidak mencintai agama, tidak mau beribadah, bebal. Disuruh orang tua ke gereja, nggak mau datang ke gereja, berat sekali. Tapi giliran hari Minggu itu ada yang main volley, ada yang adu ayam gitu ya. Ada yang suka adu ayam, ada yang suka jalan-jalan ke pantai hari Minggu, padahal giliran mau ibadah jam 10, nggak mencintai agama. Jarang ke gereja, bukan hanya jarang, kadang-kadang tidak juga, tapi tidak pernah ke gereja. Tidak mencintai agama. Ada banyak anak muda hari-hari ini tidak mencintai agama. Waktu disuruh untuk mencintai Tuhan itu terlalu lebay, itu terlalu kuno. Tapi saya mau katakan tidak kuno orang-orang yang mencintai Tuhan. Amin. Justru hidup mereka berwarna, hidup mereka sukacita, ada damai sejahtera di dalamnya. Ayo, kita harus cinta Tuhan. Amin. Amin. Kamu berharga di mata Tuhan. Kamu berharga di mata Tuhan. Waktu tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita, yang cewek-cewek, dia ngaca, dia ngefans sama Syahrini. Aduh, hidungnya bukan mancung keluar, tapi mancung ke dalam gitu ya. Giginya agak sedikit keluar seperti gigi saya. Akhirnya minder. Dia lahir dari keluarga yang sederhana, orang tuanya sederhana. Dia berkata, kenapa saya lahir di sini? Saya mau katakan kepada Anda, kalau orang tua Anda petani masih mendingan, wira swasta masih mendingan. Kalau di sini ada anak pegawai negeri, ada. Itu luar biasa. Jujur, saya pengkhotbah ini, ibu saya bertahun-tahun jadi tukang cuci untuk biaya kami. Saya anak tukang cuci. Tapi kalau anak tukang cuci boleh berdiri di kayak rame, bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Amin. Amin. Anda tidak ada yang satu kebetulan Anda lahir di Lahusa ini dari keluarga yang sederhana. Waktu Anda mengerti kenapa saya lahir di keluarga yang sederhana, saya mau rubah nasib saya mau ubah hidup saya dengan catatan harus ada Tuhan di dalamnya. Maka orang yang seperti itu, waktu dia berhasil, dia memakai ilmu tadi, semakin berisi, semakin merunduk. Amin, saudara. Apalagi dosa, banyak sekali dosa. Saya bilang tadi ada narkoba. Kita berdoa supaya tidak narkoba menyusup. Apalagi dosa. Ini kebiasaan. Main skater, Mobile Legend.
Itu kecanduan yang dimunculkan oleh setan. Kalau di Gunung Soli, saya berangkat pelayanan jam 8, saya bertemu anak muda berjejeran semua di depan rumahnya, matanya tertunduk sambil melihat HP-nya. Terus saya pulang jam 12 malam masih berada di situ. Bahkan suka saya chat kalau pagi-pagi lagi ngapain, dia bilang lagi main game. Bayangkan, ada banyak anak muda rusak hidupnya karena kecanduan dengan ini, saudara. Tapi enak ya game itu ya. Semua pernah main ya. Yang enaknya itu waktu kita main, kita bisa ulang dan permainan itu nggak pernah marah sama kita, benar ya? Tapi waktu kita melakukan kesalahan, bapak kita marahin kita kan, gitu ya. Makanya setan merancang sesuatu yang membuat kita candu. Waktu kita kalah, kita bisa mengulanginya dan dia tidak marah. Banyak orang tidak ke gereja mungkin berkata dia pendosa, dia pernah curi ayam gitu ya. Sehingga waktu masuk ke gereja orang menghakimi dia. Hati-hati, ini kecanduan yang dimunculkan oleh setan di tengah-tengah zaman yang begitu canggih ini. Jangan lihat di sana dulu, perhatikan di sini tidak apa-apa. Jangan dulu dikasih di sini, jangan dibawa di sini dulu. Berdoa ya. Ya nggak apa-apa. Ya, aku perintahkan tenang. Ya, ya, duduk saja di sini nggak apa-apa. Kecanduan games, saya harap ini pelan-pelan harus dikikis. Uang papa nanti Anda habis. Sebentar beli chip atau apa ya? Apa? Sedikit lagi, ada dosa lagi. Malas ibadah tadi. Biasanya kalau kita nggak mau dengar firman Tuhan, reaksinya itu lama sekali. Khotbahnya lama sekali ini. Kalau nggak suka beribadah, khotbahnya lama sekali. Terus ngantuk. Tapi giliran selesai ibadah nggak ngantuk lagi, heran ya. Memang dasar iblis. Ada yang seperti ini, lama sekali khotbah ini. Apalagi di hari jam 10, waduh pengkhotbahnya itu lama khotbahnya, 2 jam khotbahnya. Pendetanya bilang demikianlah khotbah yang sangat singkat ini karena 2 jam khotbah. Orangnya begini. Tenang saja, sebentar lagi selesai. Malas beribadah, saudara. Lanjut. Oh, tidak takut Tuhan ya. Masih banyak dosa lagi yang masuk. Madius sehat. Saya masih sehat. Saya masih segar. Oke, perhatikan ada gunting. Kalau razia ya bawa gunting guru ya. Celananya kalau kuncup digunting. Celana botol. Gunting ini diibaratkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ibaratkan cermin. Ada tadi perempuan waktu dari rumah itu belum ngaca. Harus ngaca ya. Jangan-jangan nanti Anda makan di rumah ada cabai di sini. Kok ada cabai di gigimu gitu ya. Cowok-cowok harus ngaca juga. Ngacanya begini, lihat di kaca. Terus rambutnya. Firman Tuhan itu ibaratkan cermin di mana ada dosa kita, ada kekurangan kita. Tapi waktu kita mendengarkan firman Tuhan kadang gak enak. Jadi ibaratkan gunting yang menggunting kita. Tapi waktu ada orang yang membuka hatinya, maka firman Tuhan itu menyayat hidupnya. Saya percaya pagi hari ini ada disentuh firman Tuhan. Saya percaya, nanti saya doakan Anda. Saya percaya terjadi pemulihan. Karena ada firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti memotong pelan-pelan. Kadang kita dendam, marah. Kita dengarkan firman Tuhan. Ampunilah orang yang membenci engkau. Ampuni sesamamu. Kita dengar. Firman Tuhan memulihkan kita. Terus kita jarang ke gereja. Firman Tuhan bilang ke gereja. Firman Tuhan bilang jangan merokok. Akhirnya ditebas. Tadi saya ngomong pelan-pelan. Game online dikurangi.
Wah, saya mendengar firman Tuhan itu keras memang. Dipotong. Kita dipotong. Itu nggak enak. Kadang-kadang kita mau teriak. Tuhan ini nggak enak. Waktu Yesus masuk dalam kehidupan kita, semuanya rontok, semuanya lepas. Ngerti? Boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Ada mata sore, saya bebas. Yes, saya bebas. Orang yang dibebaskan Tuhan, hidupnya ceria. Tapi orang yang diikat Tuhan, diikat setan, mukanya seperti muka bebek. Gak pernah senyum. Umurnya masih 17 tahun, tapi mukanya seperti ibu-ibu yang 30 tahun. Waktu disuruh ibadah, menyanyi Tuhan, teman-temannya tepuk tangan 10 jari, dia 2 jari. Orang yang dibebaskan Tuhan, hidupnya lepas, bebas, dia mengekspresikan karena Tuhan Yesus sudah membebaskan dia. Tepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini kalau Anda mau tidak ada kerasukan di tempat ini, engkau harus mengundang Yesus dalam hidupmu. Engkau harus minta Yesus bebaskan kamu, Yesus merdekakan kamu. Saya percaya bangsa Indonesia kalau tidak mengalami kebebasan maka dijajah oleh negara lain. Dan saya percaya orang Kristen sudah dibebaskan 2000 tahun yang lalu. Namanya siapa? Yesus. Teriakan siapa namanya? Yesus. Yesus. Amin. Yesus bebaskan kita. Amin. Ada yang tidak suka firman Tuhan hari ini? Kita diberkati hari ini. Firman Tuhan tidak panjang saya sampaikan, tapi saya percaya ilustrasi ini akan membekas di hati Anda. Kita nggak boleh diikat oleh dosa. Ayo cari Tuhan di masa muda Anda. Ada banyak anak muda jatuh dalam dosa. Ada yang mati tiba-tiba di masa mudanya. Waktu dia tidak takut Tuhan, otomatis neraka jadi tempatnya. Saya percaya saudara, kalau ini panas terik tadi, kita semua mati berada di sini. Bukan mati tapi panas. Bayangkan neraka, matahari aja kita terbakar, kita nggak tahan. Neraka mengerikan. Adalah api yang tidak padam siang dan malam. Atau di sini ada yang cita-cita, Pak, nanti kalau saya mati ingin masuk neraka? Tidak ada. Oh, ada ilustrasi. Perhatikan yang terakhir. Ada pengusaha yang sukses. Ada bapaknya pengusaha? Bukan sukses, petah. Pengusaha ini meninggal dunia. Waktu dia meninggal dunia, malaikat masih izinkan untuk pengusaha ini melihat sorga. Malaikat itu bawa dia ke sorga. Tapi orang sukses ini melihat dari kejauhan. Oh, di sorga itu memuji Tuhan, ada yang menari, ada bersuka cita. Terus malaikat ini bilang, pengusaha putuskan apakah kamu mau milih sorga. Pengusaha ini bilang, malaikat izinkan juga saya melihat neraka. Waktu pembisnis itu, pengusaha itu melihat neraka dari kejauhan, matanya melotot. Dia lihat seperti ada tambang emas di neraka. Dia bilang, tambang emas. Dia bilang, nanti kalau saya pilih neraka, pasti saya akan menjadi pengusaha yang paling sukses di neraka. Dasar pengusaha ya, mati pun masih bisa berbisnis. Ada yang dikasih uang jajan 5.000 sehari, 10.000, ada 2.000. Kalau kakak-kakak ini nggak ada uang di dompet, ada pun uang 500 perak. Ada yang 1.000 udah sobek karena nggak ada kiriman. Saudara, waktu malaikat itu berkata, pengusaha sekarang putuskan mau milih surga atau neraka. Dia bilang, saya udah pikirkan matang-matang, malaikat, saya pilih neraka. Makanya saya tanya tadi, ada nggak yang cita-cita pingin masuk neraka? Tidak ada, tapi pengusaha ini pingin dia masuk neraka.
Waktu dia dibuang ke neraka, dia teriak, panas, panas gitu ya. Sambil dia berkata, di mana emas tadi? Di mana emas tadi? Di sampingnya malaikat tertawa. Dia tertawa. Itu tadi hanya promosi. Mengerti? Ada banyak promosi yang ditawarkan oleh setan yang sebenarnya enak. Tapi hari ini katakan kepada promosi ditawarkan oleh dunia, saya tidak mau. Saya harus punya gaya hidup takut Tuhan. Harus saya mencari Tuhan. Setiap minggu harus beribadah. Amin. Saya harus berbakti dengan orang tua. Saya harus menghargai guru. Boleh tepuk tangan guru-guru. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jangan jadi siswa yang kurang ajar sama guru-gurunya. Nanti kalau Anda sukses, datangi guru. Terima kasih. Engkau pahlawan yang membawa saya ke pintu gerbang kesuksesan. Amin. Saya berdoa supaya sekolah ini diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini akan muncul orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Bisa jadi di antara perempuan ada yang istrinya camat, istrinya bupati, ada yang dokter. Lagi-lagi mungkin ada yang polisi, ada yang paspor tadi, ada yang mau jadi pendeta seperti saya. Kalau mau jadi pendeta bisa nanti kuliah di STT kami di Teluk Dalam. Oke, itu saja firman Tuhan. Saya rindu berdoa untuk kalian. Buka hatimu. Jangan lihat kanan kiri. Tadi kita berkata kita adalah orang yang berdosa. Minta Tuhan selidiki hati kita. Seminyak akan dan singers. Ayo saya minta kita menangis. Kalau kamu mau menangis, kalau kamu bilang saya ingin dipulihkan, jangan malu, jangan lihat kanan kiri. Hanya Yesus yang ada. Kita mau katakan, aku mau cinta Yesus selamanya. Ayo jangan lihat doa sebelah sana. Ayo doa sama Tuhan. Haleluya. Aku mau cinta Yesus. Ayo. Tuhan berkati kamu. Katakan aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus.
Sherlyn. Dek, bantu dulu, Dek. Dek, bantu dulu. Sekali lagi ku mau cinta Yesus namanya. Berhati mereka semua. Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur siang hari ini. Aku percaya Engkau yang punya surga dan bumi ya Tuhan. Engkau yang mempunyai segala-galanya. Kami bersyukur siang hari ini. Kami boleh datang menyembah Tuhan. Aku menyerahkan anak-anak muda ini ke dalam tangan Tuhan. Aku percaya berkat Tuhan terjadi atas hidup mereka. Dan berkatilah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini. Dalam firman-Mu itu menjadi suluh bagi jalan kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum duduk kita mau lagi memuji Tuhan sebentar boleh ya? Amin. Ya, kita katakan dengar dia panggil nama saya. Ayo. Dengar dia panggil nama saya.
Dari? Hah?